Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika dengan NPM C0 C023075 kelas 2B dengan dosen pengampu Bapak Madani Hatta, SE MSI AKSIE. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bapak Madani Hatta, yaitu UAS akuntansi. Soal yang pertama yaitu berikut ini data terkait persediaan barang dagangan dari Najera INC untuk bulan yang berakhir 30 April 2023. Najera menggunakan sistem pencatatan perpetual dengan menilai persediaannya berdasarkan harga perolehan dengan asumsi arus harga perolehan tipe. Dikarenakan di sini saya mempunyai NPM yang berakhir ganjil. Karena itu, saya akan menjawab dengan metode FIFO. Di sini diminta catat transaksi tersebut pada kartu persediaan, lalu tentukan yang pertama yaitu yang A, nilai persediaan barang dagangan barang akhir tanggal 30 April 2023. Lalu yang kedua yang B, harga pokok penjualan untuk bulan April 2023 dan yang C yaitu laba kotor untuk bulan April. Jawabannya yaitu untuk yang pertanyaan yang A yaitu diketahui pada tanggal 1 April itu di kolom balance terdapat 40 unit dan pada cost per unitnya terdapat 5 sehingga totalnya yaitu menjadi 200. Lalu pada tanggal 4 April di kolom purchase terdapat 100 unit, lalu cost per unitnya terdapat 6 dengan total 600. Lalu di kolom balance-nya juga terdapat 40 unit serta 100 unit. Lalu dengan cost per unitnya yaitu 5 dan 6. Sehingga totalnya menjadi 200 dan 600. Dengan total jumlah menjadi 800. Lalu pada tanggal 10 April, pada kolom COGS itu terdapat 40 dan 30 unit. Lalu cost per unitnya terdapat 5 dan 6 dengan total 200 dan 180. Lalu pada balance-nya itu dijumlahkan sebagai 70 unit dan cost per unitnya yaitu 6 serta totalnya menjadi 420 unit. Pada kolom COGS juga terdapat 380. Lalu pada tanggal 11 bulan April, pada kolom COGS terdapat 30 unit dengan cost per unitnya yaitu 6 dan totalnya yaitu 180. Lalu pada kolom balance terdapat 40 unit dengan cost per unitnya itu 6 serta jumlahnya atau totalnya yaitu 240. Lalu pada tanggal 18 April, itu pada kolom purchase terdapat 50 unit, serta cost per unitnya terdapat 8 dengan total yaitu menjadi 400. Lalu pada kolom balance-nya juga terdapat 40 unit serta 50 unit. Dan pada cost per unitnya terdapat 6 serta 8 unit. Dengan total menjadi 600. Lalu pada tanggal 20 April terjadi pengurangan atau penurunan pada kolom purchase yaitu dengan unitnya yaitu minus 5. Dengan cost per unitnya yaitu 8 dan total menjadi minus 40. Lalu pada kolom balance itu terdapat 40 unit dan 45 unit dengan cost per unitnya yaitu 6 dan 8 dengan total 600. Lalu pada tanggal 25 April, yaitu di kolom COGS, yaitu di kolom unit terdapat 40 dan 20 unit. Dengan cost per unitnya yaitu 6 dan 8 dengan total jumlah yaitu 400. Lalu pada kolom balance terdapat 25 unit
dengan cost per unitnya yaitu 8 dengan total 200. Lalu pada tanggal 28 April pada kolom COGS di bagian unit yaitu terdapat pengurangan yaitu minus 5 dengan bagian cost per unitnya yaitu 8 dan totalnya menjadi minus 40. Lalu pada kolom balance terdapat 30 unit dengan 8 cost per unitnya yaitu 8 serta totalnya itu 240. Lalu total dari COGS yaitu adalah 920. Selanjutnya, menentukan laba kotor untuk bulan April 2023, yaitu pada tanggal 10 April 2023, yaitu pada 70 unit dikalikan dengan $10 menjadi 700. Lalu tanggal 11 April 2023, 30 unit dikalikan dengan $10 menjadi 300. Lalu tanggal 25 April 2023 dengan 60 unit dikalikan dengan $15 dengan total jumlah yaitu 900. Lalu ada total penjualan yaitu ada return penjualan yaitu minus 5 unit dikalikan dengan $15 menjadi minus 75. Nah, total penjualannya tadi jumlahnya adalah 1.900. Selanjutnya penjualan bersihnya itu dengan total 1.825. Lalu pada harga pokok penjualan itu terdapat 920 dengan laba kotor berjumlah 905. Aduh, kamu. Selanjutnya pada soal kedua, yaitu soal yang pertama, yang ke A, Ottawa Corporation memiliki mesin dengan harga perolehan yaitu senilai $20.000 yang dibeli pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, depresiasi telah dicatat sebesar $2.400 per tahun. Nah, mesin ini dijual pada tanggal 1 Juli 2023 seharga $15.000. Nah, berapa gain atau loss dari penjualan aset tersebut? Nah, soal yang C, yaitu suatu equipment dengan harga perolehan, yaitu $60.000 yang diperoleh tanggal 1 Juli 2020 dengan estimasi umur manfaat selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Nah, jika perusahaan menggunakan metode jumlah angka tahun untuk menghitung beban penyusutan, maka nilai buku equipment tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 adalah, nah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu soal yang ke E, suatu equipment dengan harga perolehan $22.000 yang diperoleh tanggal 1 Januari 2021 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun dengan nilai sisa $2.000. Nah, dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Nah, ditukarkan pada tanggal 1 Januari 2023 dengan equipment yang baru dengan menambahkan uang sebesar $15.000. Nah, berapa harga perolehan equipment yang baru ini jika nilai wajar equipment lama saat pertukaran adalah $10.000 dengan pertukaran ini memenuhi substansi komersial. Nah, jawabannya yang pertama, untuk menghitung gain atau loss dari penjualan aset, kita perlu menghitung nilai buku aset pada tanggal penjualan dan membandingkannya dengan harga penjualan. Langkah pertama, hitung jumlah depresiasi yang telah dicatat selama periode kepemilikan aset. Nah, depresiasi per tahun yaitu $2.400 periode. $2.400. Nah, sedangkan periode kepemilikannya yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, yaitu 3 tahun. Nah, total depresiasi yang telah dicatat yaitu $2.400 per tahun, nah dikalikan dengan 3 tahun.
sama dengan $7.200. Lalu langkah kedua, kurangi total depresiasi yang telah dicatat dari harga perolehan aset awal untuk mendapatkan nilai buku aset pada tanggal penjualan. Nah, nilai buku aset sama dengan harga perolehan awal dikurang dengan total depresiasi yang telah dicatat, atau sama dengan $20.000 dikurang dengan $7.200 tadi, sama dengan $12.800. Selanjutnya, langkah ketiga, bandingkan nilai buku aset dengan harga penjualan untuk menentukan gain atau loss. Nah, jika penjualan lebih tinggi dari nilai buku aset, maka terjadi gain. Nah, jika nilai penjualan lebih rendah dari buku aset, maka akan terjadi loss. Nah, harga penjualan yaitu senilai $15.000. Nah, gain atau loss yaitu sama dengan harga penjualan dikurang dengan nilai buku aset, yaitu $15.000 tadi dikurang dengan $12.800, sama dengan hasilnya yaitu $2.200. Nah, jadi gain dari nilai penjualan aset tersebut adalah $2.200. Selanjutnya jawaban dari soal yang C yaitu untuk menghitung nilai buku equipment pada tanggal 31 Desember 2022 dengan metode jumlah angka tahun, kita perlu mengetahui jumlah penyusutan yang telah dicatat hingga tanggal tersebut. Nah, langkah pertama yaitu tentukan biaya penyusutan tahunan, yaitu biaya penyusutan tahunan yaitu sama dengan harga perolehan dikurang dengan nilai sisa serta dibagi dengan umur manfaat. Sama dengan $60.000 dikurang dengan karena tidak ada nilai sisa yaitu dikurang dengan 0 serta dibagi dengan 5 tahun yaitu menjadi $12.000 per tahun. Nah, selanjutnya pada langkah kedua, hitung total penyusutan yang telah dicatat hingga 31 Desember 2022. Nah, periode kepemilikannya yaitu dari tahun 2020 sampai 2023, yaitu 3 tahun. Nah, total penyusutan yang telah dicatat sama dengan biaya penyusutan tahunan dikalikan dengan periode kepemilikan, yaitu $12.000 per tahun tadi dikalikan dengan 3 tahun. Lalu dapat hasilnya yaitu $36.000. Nah, langkah ketiga, kurangi total penyusutan yang telah dicatat dari harga perolehan awal untuk mendapatkan nilai buku equipment pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, nilai buku equipment yaitu sama dengan harga perolehan awal dikurang dengan total penyusutan yang telah dicatat, sama dengan $60.000 dikurang dengan $36. Hasilnya yaitu $24.000. Nah, jadi nilai buku equipment tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 adalah $24.000. Selanjutnya yang E, untuk menghitung perolehan equipment baru setelah pertukaran, kita perlu mempertimbangkan nilai wajar equipment lama dan jumlah uang yang ditambahkan untuk pertukaran baru. Nah, langkah pertama, tentukan nilai buku equipment baru pada tanggal pertukaran. Biaya penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurang dengan nilai sisa, lalu dibagi dengan umur manfaat biaya penyusutan tahunan. Dengan harga perolehan $22.000 dikurang dengan nilai sisa yaitu $2.000. Nah, lalu dibagi dengan 5 tahun, sama dengan hasil yaitu $4.000 per tahun. Nah, periode kepemilikan hingga pertukaran dari tahun 2021 sampai 2022 adalah 2 tahun. Total penyusutan yang telah dicatat yaitu biaya penyusutan tahunan tadi dikurang dengan periode kepemilikan. Nah, yaitu biaya penyusutan tahunan tadi ini hasilnya yaitu $4.000 per tahun dikalikan dengan 2 tahun dengan hasil yaitu $8.000. Nah, nilai buku equipment lama, cara mendapatkan nilai buku equipment lama yaitu dengan cara harga perolehan awal dikurang dengan total penyusutan yang telah dicatat, sama dengan
$22.000 dikurang dengan $8.000 dengan hasil $14.000. Nah, langkah kedua, hitung nilai neto pertukaran atau fair value of new equipment dikurang dengan cash paid atau received ditambah dengan fair value of all equipment. Nilai wajar equipment lama saat pertukaran yaitu $10.000. Jumlah uang yang ditambahkan senilai $15.000. Nah, nilai neto pertukarannya yaitu dari $10.000 tadi dikurang dengan 14.000 $. Nah, lalu ditambahkan dengan $15.000 itu sama dengan $11.000. Selanjutnya langkah ketiga yaitu tentukan harga perolehan equipment baru. Nah, harga perolehan equipment baru sama dengan nilai neto pertukaran sama dengan yaitu $11.000. Nah, jadi harga perolehan equipment baru ini adalah $11.000. Lalu soal ketiga, nah, MHCO adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Bank Holland City. Nah, pada tanggal 1 April 2015, MHCO membeli peralatan dari perusahaan di Jakarta. Dengan harga beli yaitu senilai $41.500, perusahaan mengestimasi umur manfaat dari peralatan ini adalah 8 tahun. Nah, dengan estimasi nilai sisa senilai $1.500 dan menggunakan metode garis lurus. Nah, tanggal 1 April 2020, perusahaan merevisi umur manfaat dari mesin ini menjadi 10 tahun. Nah, estimasi nilai sisa setelah revisi umur ekonomis adalah senilai $1.500. Nah, tanggal 31 Desember 2021, terdapat indikasi adanya penurunan nilai dan perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai peralatan ini. Nah, diketahui nilai wajar peralatan pada 31 Desember 2021 adalah $12.000. Nah, dan biaya yang dikeluarkan jika peralatan ini dijual adalah $2.000. Nah, dan jika terus dipakai memiliki nilai pakai senilai $10.250. Nah, pada tanggal 1 November 2022, perusahaan melakukan penghapusan peralatan tersebut dengan transaksi, yaitu perusahaan menjual peralatan tersebut dengan harga jual $6.500 dengan harga $6.500. Nah, lalu diminta yang pertama buat jurnal tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat terjadinya penurunan nilai itu jika ada. Nah, yang kedua, buat jurnal tanggal 1 November 2022 jika penyusutan terakhir telah diperhitungkan dan dicatat dengan 31 Desember 2002 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, jawabannya yang pertama, jurnal tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat terjadinya penurunan nilai. Pertama-tama, kita perlu menghitung nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2021 dan membandingkannya dengan nilai wajar dan nilai pemulihan. Nah, langkah pertama, hitung nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, biaya penyusutan tahunan yaitu sama dengan harga beli tadi dikurang dengan nilai sisa lalu dibagi dengan umur manfaat asli. Nah, biaya penyusutan tahunan sama dengan $41.500 dikurang dengan $1.500. Nah, dibagikan dengan 8 tahun dengan hasil yaitu $5.000 per tahunnya. Nah, total penyusutan yang telah dicatat hingga 31 Desember 2021 yaitu biaya penyusutan tahunan tadi dikalikan dengan 6 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Nah, sama dengan 5.000 per tahun tadi dikalikan dengan 6 tahun yaitu dengan hasil $30.000. Nah, nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sama dengan harga beli tadi dikurang dengan total penyusutan yang telah dicatat yaitu
$11.500 dikurang dengan $30.000 dengan hasil $11.500. Langkah yang kedua, bandingkan nilai tercatat dengan nilai wajar dan nilai pemulihan. Nilai wajar yaitu $12.000 dan nilai pemulihan jika dijual yaitu $20.000 nilai pemulihan. Jika terus dipakai yaitu nilai pakainya yaitu menjadi $10.250. Karena nilai tercatat yaitu $11.500 lebih rendah dari nilai wajar yaitu $12.000 dan nilai pemulihan jika terus dipakai yaitu $10.250, maka terdapat penurunan nilai. Nah, jurnal penurunan nilainya yaitu penurunan nilai peralatan yaitu senilai $1.500, lalu kerugian penilaian nilai yaitu $5.000. Yang kedua, jurnal tanggal 1 November 2022 jika pengusutan akhir telah diperhitungkan dan dicatat sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, peralatan telah dihapus dari catatan karena telah dijual. Nah, kasnya senilai $6.500 dengan lalu penurunan nilai peralatan yaitu $1.500 dengan kerugian penilaian nilai yaitu senilai $5.000. Nah, selanjutnya soal nomor 4, tanggal 1 Januari 2020, Beta INC memperoleh peralatan dengan harga perolehan $48.000. Nah, estimasi umur manfaat yaitu selama 5 tahun dengan nilai sisa yaitu $3.000. Peralatan ini disusutkan dengan metode jumlah angka tahun, yaitu dan metode